Random game. Random game. Game start. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Oh mari Mbak. Halo, silahkan duduk. Nyamannya ya? Gimana teman-teman? Udah nyaman? Udah. Udah nyaman, oke. Ini dengan Mbak siapa? Kenanga. Oh Mbak Kenanga. Oh Mbak Kenanga yang waktu itu ya, Ibu ya? Minggu Iya. lalu. Oke. Terima kasih ya Mbak Kenanga sudah mau menyempatkan waktunya datang ke ruangan Ibu. Ibu sangat senang loh Mbak Kenanga datang ke sini. Iya. Ini Mbak Kenanga dari kelas berapa? Dari kelas 9. Dari kelas 9. Kelas 9 apa Mbak? Kelas 9B. Oh 9B, oke 9B ya di dekatnya situ. Kamar mandi kalau nggak salah ya? Iya. Kantin ya? Iya. Oh oke 9B dekatnya kantin. Oh iya ya tahu. Pas arah ke kantin tuh ya? Oke. Mana minggu lalu WA saya ya? Saya Iya. ingat waktu itu di WA katanya Bu Lingga saya mau melakukan itu, mau cerita-cerita sama Ibu boleh nggak gitu kan waktu itu ya? Oke terima kasih ya Mbak Nanga juga mau datang ke ruangan Ibu. Mungkin Mbak Nanga juga mau bercerita ya hari ini ya? Iya. Oke, tidak apa-apa, santai aja ya Mbak Nanga. Oke, gimana kabarnya Mbak Nanga hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana sekolahnya lancar? Lancar. Lancar. Alhamdulillah. Gimana kegiatan sehari-harinya? Mbak Nanga ini hobinya apa sih? Hobinya biasanya nyanyi. Oh nyanyi. Iya. Oh Mbak Nanga yang suka juara itu ya di sekolah itu ya? Iya. Juara berapa biasanya Mbak? Biasanya juara 2 atau enggak 3. Juara 3? Juara 2? Hebat ya Mbak. Udah sering itu lomba gitu? Lumayan. Oh Mbak suka? Oh jadi suka ikut-ikut lomba gitu ya? Iya. Di sekolah sama di luar sekolah juga? Iya. Hebat ya Mbak Nanga. Selain nyanyi apa Mbak hobinya? Olahraga. Olahraga apa Mbak? Biasanya tuh main badminton sama teman, kayak habis itu senam lantai gitu. Olahraga senam lantai. Oke, badminton, senam lantai gitu. Itu juga itu nggak cabang dari Malang gitu? Iya. Semalang apa dari gimana? Semalang. Apa namanya cabangnya? Persani. Apa itu panjangannya? Persatuan. Nggak tahu. Lupa. Oh lupa, nggak apa-apa. Itu Mbak Nanga gabung di situ ya? Iya. Oke Mbak Nanga, terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Ibu sampai ngomong terima kasih berkali-kali. Oke Mbak Nanga. Mbak Nanga sebelumnya udah pernah ke ruangan ini belum? Belum, Rek. Belum pernah, baru pertama kali ini? Iya. Oh Mbak Nanga mau cerita sama Ibu? Emang mau dari keinginan Mbak Nanga atau dari teman-teman? Dari keinginan saya. Dengan kamu ya? Ya. Oh, saya juga lihat pas di ruang pas di pelajaran BK di kelas kamu ya 9B ya? Iya. Ya, namanya Kenanga ya? Iya. Oke ya. Saya baru ingat wajahnya Mbak Nanga. Oke. Oke Mbak Nanga. Jadi Mbak Nanga belum pernah ke ruangan ini? Belum. Gimana perasaan pas kesini? Takut gak? Lumayan takut. Lumayan takut. Nggak apa-apa, santai aja ya Mbak. Jadi di sini semua cerita yang Mbak Nanga ungkapin itu akan bersifat rahasia Mbak. Jadi di sini Ibu akan menjamin kerahasiaan dari Mbak Nanga. Jadi Mbak Nanga gak usah takut kalau misalnya akan tersebar keluar kegiatan kita hari ini kayak gitu ya Mbak. Iya. Mbak Nanga di sini juga harus itu ya santai aja, harus terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya kayak gitu. Mungkin Mbak Nanga juga mau cerita masalah yang sedang dihadapi ya saat ini ya. Iya. Oke santai aja ya Mbak Nanga. Oke. Nah mungkin kita akan membatasi waktu kita ya sekitar 30 menit. Apakah bisa? Bisa. Nanti Mbak Nanga nggak ada kegiatan kan pulang sekolah? Enggak. Ya udah, ini langsung pulang kan nanti ya? Iya. Oke Mbak Nanga. Gimana? Udah siap mau cerita-cerita? Udah. Siap? Siap. Oke, siap ya Mbak Nanga. Oke. Silakan Mbak Nanga. Mbak Nanga apa sih masalah apa yang ingin ceritakan kepada Ibu? Saya tuh kayak sering boros gitu ngabisin uang. Sering bolos menghabiskan uang? Iya. Gimana borosnya Mbak? Kayak selalu ingin beli sesuatu terus gitu. Ini sesuatu terus. Di kantin juga gitu? Iya. Kalau di kantin tuh habis berapa Mbak kira-kira seharinya tuh? Biasanya tuh 20-an sampai 30.000. 20 sampai 30.000? Iya. Oh, berarti tiap hari tuh Mbak? Udah habis itu apa Mbak Nanga? Selalu habis? Iya. Oh, kalau misalnya habis dari pulang sekolah tuh Mbak Nanga masih beli-beli lagi kayak Shopee gitu-gitu juga? Iya. Jadi Mbak Nanga merasa akhir-akhir ini boros gitu ya? Ini udah berlangsung lama Mbak? Iya. Sejak kapan? Udah dari kelas 7.
Oh, kelas 7. Boros gitu. Orang tuanya Mbak Nanga tahu nggak kalau Mbak Nanga suka boros kayak gitu? Tahu. Tahu? Tahu. Ah, gimana reaksinya orang tua Mbak Nanga? Ya pas itu pernah nasehatin. Mm-mm. Terus kayak jangan boros-boros gitu, nanti uangnya malah habis gitu. Tapi Mbak Nanga lakuin nggak? Iya. Tetap boros. Oke, nggak apa-apa Mbak Nanga. Anu ya, memang boros itu emang agak susah diituin ya, dikendaliin. Mungkin kita hari ini akan bersama-sama ya untuk supaya Mbak Nanga ini bisa nggak boros lagi kayak gitu ya. Oke, nah Mbak Nanga, tadi permasalahan Mbak Nanga tadi apa? Boros. Suka borosnya. Jadi gini, mari kita pisahkan masalah Mbak Nanga dengan diri Mbak Nanga, paham nggak? Jadi begini Mbak, misalnya ini barangnya ya. Nah, masalah Mbak Nanga tadi apa? Suka boros. Boros. Nah, silakan boros itu dikeluarin dari dalam diri Mbak Nanga. Jadi ini Mbak Nanga, ini masalah Mbak Nanga di jam ini, oke? Nah, kita akan menamai Mbak Nanga ini sebagai apa? Si boros. Si boros? Oke, namanya si boros ya? Iya. Oke, jadi ini Mbak Nanga, ini Si boros. si boros. Udah terpisahkan dalam diri Mbak Nanga, paham? Paham ya? Paham. Oke, jadi kita menamai ini dengan si boros. Oke, Mbak Nanga. Nah, pas si boros ini tiba-tiba ada dalam diri Mbak Nanga ngelakuin apa? Kayak dihasut buat ngabisin uang. Oh, ngabisin uang. Ya. Jadi si boros kalau misalnya ada dalam diri Mbak Nanga, dihasut untuk menghabiskan uang seperti itu. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan si boros pas ada ke Mbak Nanga ini? Apa ya? Selalu menghabiskan uang, terus Selalu mengajak untuk membeli sesuatu. membeli sesuatu sampai Mbak Nanga itu uangnya habis tiap hari. Oh, kayak gitu ya Mbak Nanga ya. Nah, kalau misalnya si boros ini bisa berkata sama diri Mbak Nanga, kira-kira si boros ini ngomong apa ke Mbak Nanga? Kayak habisin uangnya aja biar bisa beli sesuatu yang banyak. Ini mengatakan ya, habiskan aja gitu. Apalagi kira-kira yang diungkapin dari si boros ini? Itu kayaknya barangnya itu bagus deh, beli aja gitu. Pas di luar sekolah ya Mbak Nanga ya, pas Iya. tiba-tiba Mbak Nanga ke mall mungkin ya, terus ada si boros bilang kayak gitu. Iya. Jadi si boros ini udah ada dalam diri Mbak Nanga sejak kapan? Sejak kelas 7. Sejak kelas 7 SMP ya? Iya. Oh, oke. Jadi si boros ini selalu ada dalam diri Mbak Nanga seperti itu ya. Nah, kira-kira pas si boros ini muncul di diri Mbak Nanga, apa dampaknya Mbak kira-kira? Saya akan jatuh miskin. Jatuh miskin. Oh, Mbak Nanga berpikiran seperti itu ya, dampaknya jatuh miskin. Apalagi dampaknya? Uang akan habis. Uang akan habis dan berujung Tidak punya uang. tidak punya uang. Jadi pasti ini dampaknya itu Mbak Nanga selalu uangnya habis terus ya tiap hari mungkin ya. Jadi nggak bisa diatur gitu ya Mbak Nanga ya. Kalau misalnya si boros terus ada dalam diri Mbak Nanga seperti itu ya. Oke, nah Mbak Nanga ini pernah nggak si boros ini nggak muncul dalam diri Mbak Nanga? Pernah. Pernah. Nah itu pada saat gimana Mbak? Kayak dompet ketinggalan gitu. Dompet ketinggalan itu pasti boros nggak ada muncul dalam diri Mbak Nanga. Iya. Nah, kira-kira apa lagi? Apakah pernah si boros ini nggak muncul dalam diri Mbak Nanga? Mungkin Mbak Nanga ngelakuin hal yang bisa membuat Mbak Nanga nggak boros. Pas menabung. Pas menabung, Iya. gimana itu Mbak? Bisa ceritakan? Kayak kalau udah ada rasa ingin menabung itu, jadi kalau boros itu jadi kayak nggak pingin lagi gitu. Jadi pas si boros ini nggak ada, Mbak Nanga itu menabung. Iya. Nah itu udah berlangsung, bisa nggak konsisten gitu waktu itu? Belum konsisten. Iya. Jadi pas Mbak Nanga mau beli, diambil lagi gitu. Iya. Oh, gitu. Tapi pernah kan Mbak Nanga dengan cara menabung itu ya? Jadi pernah ya pasti boros gak ada dalam diri Mbak Nanga itu apa namanya? Apa tadi? Menabung, gitu ya dengan cara itu ya kalau misalnya si boros gak ada. Wah, itu adalah itu Mbak Nanga kelebihan dari Mbak Nanga. Maksudnya Mbak Nanga juga pernah ya kalau si boros ini gak ada dalam diri Mbak Nanga dengan cara
menabung. Itu udah hebat sih Mbak Nanga, walaupun masih belum konsisten mungkin ya. Nah oke, nah kira-kira tujuan dari Mbak Nanga itu apa? Yang ingin Mbak Nanga capai supaya si Bros ini hilang? Pingin nyoba buat gak ngehabisin uang dalam berhari-hari atau semingguan gitu. Ingin nyoba apa? Nggak menghabiskan uang dalam sehari apa? Tiap hari gitu ya? Iya. Apalagi kira-kira yang ingin Mbak Nanga capai? Terus menabung dengan konsisten. Konsisten, Mbak Nanga ingin menabung dengan cara konsisten. Itu adalah tujuan yang bagus ya Mbak Nanga. Jadi Mbak Nanga ada ingin itu ya, ingin lebih bisa menabung dengan konsisten sama nggak menghabiskan uang setiap hari. Seperti itu ya Mbak Nanga ya. Oke. Mbak Nanga, dari permasalahan yang Mbak Nanga ungkapkan tadi, ini ada si boros yang muncul dalam diri Mbak Nanga. Kira-kira rencana apa yang ingin Mbak Nanga lakukan supaya si boros ini nggak muncul dalam diri Mbak Nanga? Menabung. Menabung dengan cara gimana Mbak? Dengan cara nabungnya itu kayak nggak yang dijeda-jeda gitu, terus dicatat juga. Dicatat. Iya. Dicatat, catnya kayak gimana? Sehari berapa itu uang? Sehari 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000 itu menabung ya? Iya. Oke. Terus apa lagi? Kayak nyatet hari-hari, kalau ada yang nggak nabung itu diganti besoknya gitu. Jadi bayar 2 kali lipat buat nabung. Oke, pintar Mbak Nanga, hebat. Jadi kalau misalnya Mbak Nanga hari ini nggak bisa nabung, tuh Mbak Nanga besok menabung tapi dengan 2 kali lipat kayak gitu. Itu rencana yang bagus ya Mbak Nanga ya. Udah ada rencana kayak gitu. Jadi nanti Mbak Nanga bisa ya nanti pulang beli celengan gitu ya untuk menabung. Mungkin ada nggak sih celengan yang ada itunya? Yang tulisan-tulisan gitu? Ada ya. Nah, Mbak Nanga sehari itu Mbak Nanga sanggupnya berapa? 50.000. 50.000 ya. Jadi kalau Mbak Nanga tiap hari menghabiskan 50.000? Iya. Iya, dalam sehari. Nah, jangan menabung ini ya. Jadi tiap hari itu Mbak Nanga bisa menabung 5.000 sampai 10.000 supaya nggak boros lagi. Nah, kira-kira apa lagi supaya si boros ini nggak muncul? Selalu mencatat hal yang uang yang telah kita habisin gitu. Jadi biar tahu kalau udah boros banget, berhenti dulu gitu. Jadi mencatat keuangan ya. Iya. Oke, hebat ya Mbak Nanga. Mbak Nanga ada beberapa rencana tadi ya. Beli celengan, terus menabung berapa kali, 5.000 sampai 10.000. Terus tadi apa? Mencatat keuangan tiap hari ya yang dihabiskan kayak gitu. Oke. Nah, dari rencana ini Ibu minta ya Mbak Nanga ya. Nanti misalnya Mbak Nanga ngelakuin ini misal besok ya. Nah, Mbak Nanga catat misalnya apakah hari ini Mbak Nanga udah bisa menabung, dicentang. Apa hari ini tidak bisa menabung, disilang. Jadi minggu depan kita akan melihat perkembangan dari Mbak Nanga kayak gitu ya. Nah, ini nanti dibawa ya Mbak Nanga. Ini sebagai bukti kalau Mbak Nanga itu udah perubahan. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami ya, oke. Ya, ini ada kertasnya kok Mbak Nanga. Ini ada catatannya, nih bisa dibawa. Tulisannya ya, nanti minggu depan bisa dibawa ke sini ya. Bisa lihat perkembangan dari Mbak Nanga. Oke Mbak Nanga, ini udah di akhir kegiatan kita ya, ada ceritanya. Mbak Nanga juga ada solusi juga ya untuk bagaimana supaya si boros ini nggak muncul dalam diri Mbak Nanga. Nah, gimana perasaan Mbak Nanga setelah cerita-cerita gini? Ya lega buat ceritain masalah yang lagi terlibat. Lega. Iya. Lega ya. Pertanyaannya lega, terus apa lagi? Senang nggak? Senang. Udah ada rencana gitu ya? Oke. Nah, dari sesi awal sampai akhir ini, apa yang Mbak Nanga dapatkan? Bisa tolong disimpulkan? Setelah dikasih solusi dan kayak hal-hal yang membuat saya tuh lebih ingin buat gak boros lagi, terus rajin menabung juga, terus nyatet-nyatet juga pengeluarannya. Oke, hebat ya Mbak Nanga. Jadi bisa disimpulkan kalau dari awal sampai akhir masalahnya Mbak Nanga itu boros. Terus Mbak Nanga punya beberapa rencana ya, yaitu dengan cara menabung, dengan cara konsisten, mencatat, seperti itu ya. Dan Ibu juga memberikan tugas ya. Udah ada tulisannya kalau itu Mbak Nanga. Jadi di depan kita bisa mengevaluasinya. Nah, kira-kira mau di hari apa lagi Mbak minggu depan? Hari
Kamis mungkin. Hari Kamis? Iya. Kamis pulang sekolah kayak gini ya? Iya. Oke, Mbak Nanga, terima kasih ya sudah mau bercerita, sudah mau aktif dalam sesi kegiatan kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi Mbak Nanga, dan mungkin waktunya juga sudah habis ya Mbak Nanga ya. Mbak Nanga ini boleh pulang nanti. Mbak Nanga udah makan? Belum, ini bisa makan dulu ya. Ini udah orang tuanya belum kalau ke ruangan ibu hari ini? Belum. Tapi udah bilang kalau misalnya pulang telat? Udah. Nanti WA ya Mbak Nanga habis ini ya. Iya. Oke Mbak Nanga, boleh pulang, silahkan. Terima kasih ya Mbak Nanga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.